Implementasi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Cianjur yang lebih religius, yang mengedepankan sifat toleransi, dan juga masyarakat yang sejahtera. Itu sesuai dengan visi dan misi saya, yang visinya itu menjadikan masyarakat Cianjur yang sejahtera, dilandasi dengan sifat kebersamaan dan gotong royong, serta menerapkan sikap toleransi demi terciptanya kedamaian. Nah, kemudian misinya itu yang pertama, meningkatkan infrastruktur daerah dengan merata. Yang kedua, meningkatkan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan bagi nelayan pesisir pantai Cianjur. Yang keempat, mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Kelima, memberikan pendampingan bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah yang sedang merintis. Yang keenam, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya diperkenankan menjadi moderator dalam musrenbang ini. Untuk selanjutnya, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Robbi, karena berkat hidayah dan inayahnya, kita dapat berkumpul dan melaksanakan musyawarah ini dengan keadaan sehat. Sholawat dan salam, mari kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran aparatur pemerintah pada bidangnya masing-masing yang saya hormati. Ada dari Bapeda. Saya sebagai moderator mempersilahkan. Untuk Bapeda sendiri, dalam pembuatan perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda berperan penting dalam pembuatan RPJMD dan memiliki peran menjadi ketua tim penyusun RPJMD. Perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top dan bottom up. Sesuai data yang ada untuk menetapkan isu strategis. Suatu hal dikatakan sebagai isu strategis memiliki tolak ukur sebagai berikut. Yang pertama adalah aktual. Dalam artian, isu permasalahan tersebut sedang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, serta membutuhkan penanganan yang cepat tanggap. Yang kedua adalah urgensi. Isu yang menjadi permasalahan mendesak harus segera diselesaikan. Jika tidak secepatnya diselesaikan, akan berdampak pada bidang lainnya dan efek yang dihasilkan semakin memburuk. Yang ketiga adalah relevansi. Apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan stakeholders? Dan yang keempat adalah dampak positif. Apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi daerah? Yang kelima, kesesuaian. Apakah isu ini jika dibahas akan membantu pembangunan daerah? Yang keenam adalah inklusi. Dapat stakeholders berpartisipasi dalam isu ini. Dan yang terakhir adalah sensitivitas. Para perencana harus menganalisis isu permasalahan yang ada untuk menentukan pengambilan solusi yang tepat dan apakah isu tersebut aman dari dampak negatif. Bapeda juga memiliki tugas menyusun isi RPJMD seperti pendahuluan, gambaran umum, kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, visi misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, rancangan awal yang sudah disusun tersebut menjadi bahan untuk dibahas dalam forum konsultasi publik yang bertujuan untuk memperoleh masukan guna menyempurnakan
rancangan dokumen RPJMD. Terima kasih kepada Pemda, kepada Bapeda, dan yang selanjutnya saya persilahkan. Berdasarkan isu strategis tersebut, maka prioritas kami pada pembangunan Cianjur yakni akses pendidikan, karena akses pendidikan di Kabupaten Cianjur terlihat rendah karena masih adanya anak-anak yang belum waktunya malah udah putus sekolah, diakibatkan beberapa faktor masalah yang ada di dalam si anak tersebut. Yang kedua, fokus juga pada pembangunan infrastruktur, dan juga ini yang paling saya andalkan itu pembangunan dari sektor pertanian. Karena Cianjur ini merupakan sebagai pendapatan daerah tertingginya itu dihasilkan dari sektor pertanian, yaitu dari produksi beras Pandanwangi. Kita sudah tahu ya beras Pandanwangi. Diharapkan buat 5 tahun ke depan masa kepemimpinan saya dan ya rekan saya itu bersama Wakil Bupati, saya berharap ke depannya produksinya itu kembali meningkatkan dan lebih mensejahterakan masyarakat yang ada dengan membuka lapangan pekerjaan yang ada yang baru dengan terobosan baru. Nah, kemudian juga mengembangkan destinasi pariwisata yang dimiliki Cianjur sendiri, Kabupaten Cianjur. Mungkin selebihnya ada yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati. Ya, terima kasih kepada Bapak Bupati. Dan sedikit tambahan dari saya selaku Wakil Bupati, dalam membangun Kabupaten Cianjur, ke depan perlu menatap bangunan, itu harus dimulai dari tekad yang kuat terlebih dahulu untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bergotong royong, saling bahu-membahu, dan kalau itu tidak bisa disatukan kembali akibat pertarungan politik yang ada, itu akan menjadi PR tersendiri bagi kami selaku pemimpin daerah ke depannya. Peningkatan infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas juga meningkatkan perekonomian daerah. Tidak hanya itu, kita juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif. Ini saya sebagai konsultan Bupati, dalam rangka mencapai misi dan misi Bupati, dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah meningkatkan produktivitas, invensi, dan inovasi untuk daya saing. Adapun juga strategi penanggulangan kemiskinan juga harus diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh akses sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah, agar rakyat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses setiap pembangunan daerah. Maka pengembangan sumber daya manusia harus diprioritaskan baik melalui peningkatan kesehatan masyarakat maupun peningkatan pendidikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada konsultan, dan yang selanjutnya saya persilahkan. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya perwakilan dari NGO ataupun LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Ya, seperti yang diketahui, untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan, salah satunya pada bidang ketenagakerjaan, khususnya di lingkungan masyarakat, yang dimana diperlukannya rangkulan dari pemerintah untuk memperhatikan masyarakat, lebih khususnya kepada rakyat kecil yang dimungkinkan pendidikan rendah, karena beredar isu-isu yang salah satunya ialah perihal ketersediaan lapangan pekerjaan pada rakyat kecil yang masih minim. Berdasarkan data ketenagakerjaan yang saya ambil pada situs BPS, jumlah pengangguran di wilayah Cianjur
pada tahun 2019 itu ialah mencapai 9,72%. Oleh karena itu, saya memiliki pesan ataupun saran kepada pemerintah, yaitu diharapkan mampu menciptakan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan serta kemampuan masyarakat Cianjur, termasuk rakyat kecil, agar lebih produktif. Bisa dengan mengadakan program latihan kerja secara berkala, dengan harapan dapat terciptanya tenaga kerja yang unggul serta berkualitas, serta diharapkan mampu mencetus pengusaha-pengusaha baru yang nantinya dapat berefek pada meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Cianjur. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada NGO yang telah memaparkan materinya. Dan selanjutnya adalah bidang Dudi. Dudi dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting karena bukan hanya berkecimpung dengan hasil, tetapi berproses dari tingkat pendidikan untuk menciptakan SDM yang layak dan mumpuni dalam setiap pekerjaan. Di Cianjur sendiri, fasilitas pendidikan dan prasarana pembelajaran masih kurang dan menjadi salah satu fokus pemerintah di masa jabatannya. Setelah lulus pendidikan SDM, pasti mencari pekerjaan. Ini di mana Dudi juga mengambil andil dalam membantu menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terlebih, pada kondisi saat ini, Cianjur perlu dilakukan analisis terhadap dunia industri supaya keputusan demo UMR naik 8% sesuai dengan kinerja yang diberikan, menganalisis keadaan di perusahaan, dan tepat sasaran menimbang masa pandemi saat ini. Terima kasih kepada Dudi, dan selanjutnya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memberikan pandangan saya sebagai akademisi terhadap salah satu misi Bupati, yang mana misi tersebut menurut saya lebih kepada memperdayakan UMKM. Hal tersebut tentu berkaitan dengan bagaimana regulasi atau kebijakan pemerintah dalam memperdayakan UMKM. Regulasi yang sedang hangat dibicarakan kemarin adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu tentu bagi UMKM sangat memudahkan. Tetapi di sisi lain, banyak buruh-buruh tenaga kerja yang belum paham, belum membaca, sehingga banyak termakan hoax. Oleh karena itu, menurut saya lebih baik dikotomi antara pro dan kontra itu diselesaikan secara baik agar UMKM dapat tercipta, sekaligus hal tersebut nanti akan menciptakan lapangan kerja, sehingga permasalahan terkait ketenaga kerjaan yang tadi dipaparkan oleh NGO dapat sedikit teratasi, sehingga angka pengangguran di Kabupaten Cianjur untuk 5 tahun ke depan akan berkurang. Terima kasih kepada akademisi yang telah memaparkan materinya, dan yang selanjutnya adalah saya persilahkan. Dalam keberhasilan pembangunan, masyarakat sangat penting karena dengan tidak adanya persetujuan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu kunci yang sangat penting. Adanya interaksi dengan masyarakat ke dalam proses pembangunan, maka pemerintah tidak perlu lagi penerapan sistem pembangunan top-down. Alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat yang sangat penting. Yang pertama, masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Yang kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk
program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Dan yang selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan menyampaikan informasi-informasi apa yang telah saya dapat dari hasil kuesioner terhadap beberapa buruh di salah satu pabrik di Cianjur. Ini khususnya membahas tentang terkait yang telah tadi dibahas oleh pihak akademisi. Dari sekitar 2.500 responden, sekitar 60% dari mereka itu sama sekali tidak pernah membaca dan memahami apa itu Undang-Undang Cipta Kerja. Itu menandakan bahwa banyak sekali masyarakat, khususnya buruh, yang selama ini termakan berita palsu. Sehingga kontrak yang mereka lontarkan itu berdasarkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Mungkin selanjutnya di sini peran pemerintah, peran akademisi, dan khususnya peran kita sebagai perencana pembangunan harus lebih mengedukasi kepada masyarakat, khususnya tenaga kerja, atau pihak-pihak yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, agar Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dapat diimplementasikan demi memperbaiki kondisi ekonomi khususnya di Cianjur ini. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir saya persilahkan. Saya perwakilan dari legislatif akan menanggapi terkait solusi. Jadi dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting dengan hasil, tetapi berproses dengan tingkat pendidikan untuk mencakup SDM yang layak dalam setiap pekerjaan. Jadi kembali lagi dalam misi yang didapatkan perencanaan pembangunan tersebut mencakup dalam peningkatan SDM-nya agar lebih berkualitas dalam pengembangan SDM yang harus diprioritaskan baik melalui peningkatan kesehatan masyarakat maupun peningkatan pendidikan. Alhamdulillah, kegiatan musrenbang ini telah selesai dilaksanakan dan semoga dapat disusun di dalam RPJMD yang selanjutnya dapat diimplementasikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.